Saat para pemain sedang menjalani jeda internasional, situasi Real Madrid dikabarkan makin memanas. Konflik yang sempat mencuat selepas laga El Clasico kembali muncul ke permukaan. Sosok Xabi Alonso yang kini menjabat sebagai pelatih kepala Madrid kembali menjadi sasaran, di mana sang pelatih kabarnya makin tak disukai beberapa pemain. Tak ada laporan pasti siapa pemain yang menjadi penyebab semua kegaduhan ini. Akan tetapi sejumlah bukti mengarah pada satu pemain yang selama ini memang kerap jadi sumber masalah, Vinicius Junior. Lantas, benarkah Vini adalah orang yang paling anti terhadap Xabi? Benarkah Vini berulah karena ia cemburu pada bintang baru Madrid, Kylian Mbappe? Starting 11 Moment kali ini akan kembali mengupas permasalahan dalam tubuh Madrid yang tampaknya memang disebabkan oleh ulah Vini. Simak videonya dan mari kita bedah bersama fakta-faktanya. Xabi Alonso diangkat menjadi pelatih Real Madrid selepas musim 2024-2025 berakhir. Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu pun sukses membuat perubahan besar. Madrid yang musim sebelumnya gagal memenangkan trofi mayor di bawah Carlo Ancelotti, kini menjadi penantang serius gelar La Liga musim 2025-2026. Madrid total sudah memainkan 16 laga dan baru kalah 2 kali. Memang ini adalah satu pertanda bahwa Madrid mulai mengalami peningkatan performa. Tapi sayangnya di balik keberhasilan Xabi mengubah wajah Madrid ada para yang siap menyala. Sejumlah pemain dalam skuad Los Blancos dilaporkan mulai tidak menyukai gaya Xabi. Setelah konfrontasi antara Xabi dengan Vinicius di laga El Clasico menghadapi Barcelona, mencuat laporan bahwa sejumlah pemain Madrid tidak senang dengan disiplin tinggi Xabi. Para pemain ini membandingkan Xabi dengan Carlo Ancelotti. Pada intinya mereka merasa tak lagi punya kebebasan dan menilai Xabi terlalu ketat dalam menerapkan aturan. Para pemain yang disebutkan merasa mereka mendapat lebih banyak kebebasan di era Carlo Ancelotti. Sementara di era Xabi mereka merasa terkekang dan bahkan menilai pelatih asal Spanyol itu terlalu otoriter dan sulit diajak berdiskusi. Padahal para pemain ini merasa mereka bisa juara meski berlatih dengan gaya santai khas Ancelotti sekalipun. Desas-desus mengenai masalah ruang ganti Real Madrid sempat mereda beberapa saat sebelum laga menghadapi Rayo Vallecano. Namun selepas laga yang berkesudahan imbang 0-0 itu, isu ketegangan ruang ganti Madrid mulai naik lagi. Beberapa video di sosial media memperlihatkan momen para pemain yang mempertanyakan keputusan demi keputusan Xabi saat laga melawan Rayo. Awalnya, video-video itu mungkin tampak seperti hal biasa dalam sebuah pertandingan. Namun sebuah laporan dari jurnalis asal Spanyol bernama Roman Molina kembali mengangkat isu yang sempat naik setelah laga El Clasico. Perbandingan antara Xabi dan Ancelotti kembali muncul, dan kali ini hadir dalam bentuk yang lebih ekstrim. Menurut Molina, di era Ancelotti sejumlah pemain diberi kebebasan untuk liburan ke Ibiza setiap selesai melangsungkan sebuah laga. Bahkan beberapa pemain dibiarkan Ancelotti tidak mengikuti sesi latihan selepas laga. Para pemain ini menurut Molina mencoba melakukannya lagi sekarang, tetapi Xabi tidak mengizinkannya. Dari sini kembali muncul masalah seperti isu yang didengungkan jurnalis The Athletic Mario Cortegana pada bulan Oktober lalu. Para pemain Madrid kecewa tidak diperbolehkan Xabi berlibur ke Ibiza setiap sehabis laga seperti di era Ancelotti. Para pemain ini bahkan merasa tindakan Xabi ini mengekang kebebasan pribadi mereka. Sejak masalah pertama muncul selepas laga El Clasico, fans Madrid sudah bertanya-tanya, siapa biang masalahnya? Siapa pemain yang disebut Cortegana tidak suka terhadap Xabi yang kini kembali membuat masalah seperti yang dilaporkan Roman Molina? Memang tidak ada nama spesifik, tapi boleh dibilang semua petunjuk mengarah ke Vinicius Junior.
Masalah antara Vini dan Xabi bermula saat Xabi enggan memainkan Vini di semifinal Piala Dunia antar klub lalu. Cedera Trent Alexander-Arnold akhirnya membuat Xabi tak punya pilihan memainkan Vini. Namun Vini tampaknya tidak bisa menerima keputusan itu dan tidak tampil dalam performa terbaiknya saat diplot menjadi winger kanan. Masalah berlanjut di laga El Clasico ketika momen marah-marah Vini ke Xabi ketika ditarik keluar menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat. Vini sudah minta maaf beberapa saat setelahnya. Tapi dalam permintaan maaf yang diunggah lewat media sosialnya, winger Brasil itu tak menyebut spesifik nama Xabi Alonso. Sisi menarik dari laporan Corte Gana adalah pemain yang mempermasalahkan gaya melatih Xabi ini membandingkan Xabi dengan Ancelotti. Kita semua tahu kalau Vini adalah pemain kesayangan Ancelotti semasa pelatih Italia masih menangani Real Madrid dahulu. Bisa jadi dari fakta ini mungkin saja Vini adalah pemain yang dimaksud Corte Gana dalam laporannya. Sementara itu, soal laporan Romain Molina yang menyinggung Ibiza, bukti-bukti lain juga tampaknya mengarahkan kita kembali pada sosok Vini. Sejak bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018, Vini menjadi salah satu pemain yang paling sering berlibur ke pulau eksotis itu. Juli 2024 lalu, tepatnya setelah memenangkan UCL, Vini mengunggah foto momen-momen liburannya ke Ibiza. Vini juga mengunggah momen liburan serupa bersama sejumlah bintang timnas Brasil dan Ronaldo Nazario pada musim panas 2025 kemarin. Vini tampaknya rutin mengunjungi Ibiza, tapi apakah semuanya cuma kebetulan? Mungkin fakta-fakta tadi terasa seperti sebuah kebetulan. Tapi kebetulan yang barangkali tak bisa disangkal adalah Vini sepertinya iri pada Kylian Mbappe. Sebuah laporan dari Diario Sport baru-baru ini mengatakan Vini minta naik gaji dengan nominal yang sama dengan Mbappe. Tawaran itu kabarnya ditolak oleh Madrid. Kita semua tahu kalau 2 musim lalu Vini masih menjadi bintang utama Madrid. Bahkan ketika Vini ngambek karena kalah Ballon d'Or 2024, seluruh pemain, pelatih dan staf Real Madrid memilih memboikot ajang penghargaan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Vini. Namun semuanya berubah sejak Kylian Mbappe tiba. Mbappe yang direkrut secara cuma-cuma dari Paris Saint-Germain seolah bertransformasi menjadi pangeran baru Madrid. Carlo Ancelotti beberapa kali sempat mengutak-atik formasi Madrid cuma demi memfasilitasi Mbappe. Sekarang Xabi turut menggembleng Mbappe, sehingga striker asal Prancis itu kini menjadi predator house goal dan mesin pressing yang lebih mengerikan. Menurut Kapologi, Mbappe menerima bayaran kotor senilai sekitar 600.000 euro per pekan. Sementara Vini yang merupakan pemain dengan bayaran termahal ketiga mengantongi upah sekitar 400.000 euro per pekan. Vini merasa tidak terima. Sebagai pemain yang lebih senior di Madrid dan telah mempersembahkan banyak gelar, ia merasa paling tidak gajinya setara dengan Mbappe. Sayangnya Real Madrid tampaknya lebih menyukai Mbappe. Penurunan performa Vini kabarnya membuat Madrid ogah memenuhi permintaan kenaikan gaji sang pemain. Bahkan ultimatum sudah muncul dari Florentino Perez. Madrid disebut-sebut siap mendepak Vini apabila ada klub yang berani membayar sekitar 130 juta pounds. Vini mungkin jadi biang keladi permasalahan Real Madrid belakangan ini. Tapi satu hal yang pasti, untuk sebuah klub raksasa bertabur bintang seperti Madrid, ego memang selalu jadi masalah utama. Semua pelatih Madrid pernah menghadapi situasi serupa Xabi. Kini tinggal bagaimana Xabi bisa menangani isu ruang ganti ini apabila isu itu memang ada. Perihal ego para pemain, Carlo Ancelotti, pelatih yang namanya disebut dibanding-bandingkan dengan Xabi, juga pernah menghadapi masalah ego ini. Ancelotti pun tahu ada desas-desus kurang enak didengar dari Madrid besutan Xabi. Pelatih yang kini menangani timnas Brasil cuma bisa berpesan, ego adalah sesuatu yang baik apabila dikelola dengan baik. Mengelola ego, saya pikir penting bagi seorang pemain memiliki ego dalam tim. Tapi yang terpenting, ego pemain tidak boleh lebih besar dari ego tim. Di Brasil saya bilang, saya tak mau pemain yang ingin jadi pemain terbaik di Piala Dunia.
Saya ingin pemain yang ingin memenangkan Piala Dunia, kata Ancelotti dikutip via The Rest is Football. Manajemen Madrid sendiri saat ini mendukung penuh Xabi. Kini Xabi perlu mempertimbangkan nasihat dari Ancelotti terkait pengelolaan ego. Secara kasat mata, progres Real Madrid asuhannya sudah mengarah ke jalur yang benar. Yang perlu dilakukan Xabi kini adalah mempertahankan prinsipnya. Meski terkadang prinsip itu berbenturan dengan keinginan satu atau dua pemain. Well, masalah internal Madrid mungkin belum tentu benar. Akan tetapi melihat fakta-fakta yang ada, tak bisa dipungkiri kalau isu ini bukan masalah main-main. Tapi kalau menurut kalian football lovers, apakah benar Vinicius Junior memang jadi biang kerok Real Madrid asuhan Xabi? Kasih tahu opini dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai tuntas. Like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola lainnya dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video berikutnya.